Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang Maha Kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita bisa melihat salah satu konten kreator yang saya kutip dari TikTok ya, di mana menyentil dan menyindir para artis Indonesia. Seperti apa? Pernyataannya langsung saja kita saksikan. Please jangan blunder nih buat artis-artis dan juga rumah produksi di Indonesia gitu ya. Ketika kalian pengen remake film Korea, please banget jangan blunder sebelum itu film diturunin dari bioskop. Karena orang yang suka dengan entertainment Korea, entah itu film, entah itu artis idolnya gitu ya, mereka itu menerapkan cancel culture, anjrit. Karena mereka ngelihat dan mereka mengadaptasi culture yang ada di Korea juga gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka nggak setuju, mereka nggak seneng, ya udah abis tuh film gitu. Bisa-bisanya ada artis ngatain orang-orang yang nonton atau orang-orang yang suka dengan drama itu sebagai orang yang fanatik. Itu udah kesalahan besar. Ya tapi kan namanya marketing, siapa tahu itu marketing dan segala macam gitu ya. Gue liat ada beberapa komentar yang seperti itu. Tapi ini gue kasih tau aja nih ya, orang marketing untuk orang yang suka hal-hal berbau Korea dengan orang Indonesia pada umumnya itu harus menggunakan dua hal yang berbeda. Mungkin kalian ngerasa kalau misalnya filmnya rame walaupun itu jelek-jelek gitu ya pendapat orang-orang, nggak apa-apa gitu. Yang penting filmnya rame, nanti juga banyak kok yang nonton. Tapi kalau lu berharap mereka yang nonton, itu nggak mungkin menurut gue. Karena emang mereka nggak mau, mereka cancel lu, anjrit. Suatu film atau suatu hal itu bisa berhasil kalau misalnya didukung oleh orang banyak gitu kan ya, intinya seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian aja udah ngatain fans-fans dari film tersebut, ya kalian berharap apa gitu? Ngatain fanatik lagi. Itu mereka loh yang akan kasih kalian uang loh. Kalau misalnya bukan mereka, siapa lagi gitu. Oke, semoga sampai sini paham dan jangan blunder, dan semoga filmnya laris manis. Ya udah segitu aja dari gue. Peace, love, and gaul. Please jangan blunder nih buat artis-artis dan juga rumah produksi di Indonesia gitu ya. Ketika kalian pengen remake film Korea, please banget jangan blunder sebelum itu. Oke, itulah dia pernyataannya, saudara-saudara. Kita sudah mendengarkannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas tentang di mana Ketua Umum Partai Golkar, yaitu Bahlil Lahadalia, mengatakan Presiden Prabowo Subianto masih menargetkan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN terus berlanjut. Pemerintah terus mendorong penyelesaian pembangunan hingga pemindahan para pejabat negara itu ke IKN pada 2028. Lalu, Bahlil mengatakan, IKN setahu kami sampai dengan sekarang tetap jadi target Presiden. Kata Bahlil itu dalam konferensi pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat Golkar ya, Jakarta, Sabtu 8 Februari 2025. Pembangunan IKN diklaim masih tetap berjalan meski anggarannya saat ini diblokir Kementerian Keuangan. Meski begitu, Bahlil enggan mendetailkan mekanisme pasti penyelesaian pembangunan Ibu Kota Nusantara tersebut. Dia pun tak berkomentar banyak, saudara-saudara, mengenai dampak efisiensi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota baru itu. Jangan merasa seperti karena Ketua Umum Partai semua yang mengerti. Lanjut Bahlil lagi. Nah, lalu soal pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara oleh Kementerian Keuangan dibenarkan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, di mana beliau menjelaskan pemblokiran bukan berarti tidak ada anggaran untuk pembangunan IKN, namun anggarannya saja belum dibuka ya. Ya, supaya jangan salah paham. Nah, beliau mengatakan lagi, yaitu Pak Hasan, anggarannya belum dibuka, jadi anggarannya ada di Otorita IKN dan Kementerian PU. Itulah kata Hasan di kantor Presidential Communication Office atau PCO, Gedung Warnas Gambir, Jakarta Pusat, Jumat 7 Februari 2025. Hasan mengatakan Prabowo berkomitmen untuk meneruskan pembangunan IKN selama 5 tahun ke depan, saudara-saudara, di mana anggaran juga sudah ditetapkan, anggaran 48 triliun komitmen selama 5 tahun ke depan. Lanjut Pak Hasan. Nah, selama waktu itu, pemerintah menargetkan pembangunan IKN berfokus pada kawasan inti pusat pemerintahan,
kawasan gedung yudikatif dan gedung legislatif selesai dibangun. Sisanya nanti akan didorong, yang membangunnya adalah swasta. Di sini juga kita membahas tentang di mana saudara-saudara Mensos ungkap Prabowo targetkan 2026 kemiskinan itu di angka 0%. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan kemiskinan ekstrem itu di Indonesia bisa hilang. Targetnya yaitu 0% pada tahun 2026. Tahu target Pak Prabowo? Beliau ingin kemiskinan ekstrem yang jumlahnya 3 juta jiwa lebih itu menjadi 0% pada tahun 2026. Secepat-cepatnya di tahun 2025, kata Gus Ipul dalam sambutannya pada acara dialog Pilar-Pilar Sosial Kabupaten Bogor, Cibinong, Sabtu 8 Februari 2025. Nah, Gus Ipul juga menyampaikan saat ini angka kemiskinan secara nasional sebesar 8,57%, targetnya pada tahun 2029 bisa turun hingga di bawah 5%. Sementara kemiskinan secara nasional sekarang itu 8,57%, harus bisa di bawah 5% di tahun 2029. Ini adalah target luar biasa, di mana belum pernah yang namanya kemiskinan itu turun lebih dari 1% setiap tahun. Tegas Gus Ipul. Dan Gus Ipul juga menyebut pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kemiskinan hanya turun 2% dalam kurun waktu 10 tahun. Maka pada masa pemerintahan saat ini, target lebih dari pencapaian sebelumnya. Iya. Baik saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita sudah mendengarkan pernyataan dari salah satu konten kreator di TikTok ya, yang menyentil dan menyindir artis Indonesia. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana anggaran tersendat pembangunan IKN disebut Bahlil masih jadi target Prabowo. Dan kita juga sudah membahas tentang di mana Mensos, dan kita juga sudah membahas tentang di mana Mensos ungkap Prabowo targetkan 2026 kemiskinan menjadi 0%. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku, terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini, dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.